Selamat datang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kinetika benda tegar dengan metode kerja dan energi, usaha dan energi. Teori mengenai kinetika benda tegar dengan metode kerja dan energi hanyalah merupakan salinan dari kinetika untuk partikel yang sudah dipelajari yang ada di bab 3 dan kemudian juga untuk sistem partikel yang diajarkan di bab 4. Jadi ini hanyalah salinan ya, konsepnya sama persis. Kita langsung saja mulai. Nah, baik, kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat, jadi pertama yang akan kita bahas adalah kalau sebuah benda dikasih momen dan dikasih gaya, bagaimana usaha yang dilakukan keduanya. Tentunya untuk yang gaya sudah dibahas di dalam sistem partikel dan itu tidak akan diulangi di sini. Nah, kita langsung ke usaha yang dilakukan oleh momen atau opol. Ceritanya adalah ini ada sebuah benda, lalu kemudian dia dibebani oleh momen. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung usaha yang dilakukan oleh momen ini? Pertama, kita lihat dulu atau kita modelkan dulu gerakannya. Nah, ini yang sebelah kanan gambar yang sama di sini memperlihatkan gerakan apa yang bisa terjadi pada benda tersebut. Dan secara umum gerakannya ada dua. Seperti biasa untuk benda tegar, kinematikanya terdiri dari translasi dan rotasi pada sumbu tetap. Nah, sekarang kita identifikasi mana komponen-komponen gerakan tersebut. Pertama, translasi. Nah, ini vektor translasinya. Dan di sini diilustrasikan titik yang lain pada benda tegar akan mengalami translasi yang sama seperti yang sudah kita pahami di kinematika benda tegar. Nah, lalu kemudian kita catat berapa ini si translasinya. Ya vektor, kita kasih D karena kita mencatat sebuah translasi kecil. Istilah umumnya infinitesimal translation. Ya. Nah, setelah itu ada gerakan yang kedua, yaitu rotasi. Nah, di sini rotasinya kita rujukkan pada titik A, sehingga titik A tidak berpindah pada saat benda tersebut berotasi. Nah, kemudian titik B tentunya akan berpindah karena rotasi tersebut. Nah, kita catat dulu mana rotasinya. Oh, ini d theta. Lalu berapa perpindahan titik B atau translasi titik B karena rotasi ini. Ya, ini disebutkan di sini B, D, theta. Itu adalah translasi yang dialami oleh titik B karena rotasi terhadap titik A. Nah, setelah kita sudah menggambarkan gerakan yang terjadi pada benda kita, lalu kemudian kita menggunakan pengetahuan bahwa momen bisa dibuat dari sepasang gaya yang berlawanan arahnya sama besarnya dan ada jaraknya. Lalu kemudian saya menggambar ada dua buah gaya, yaitu F ini, yang garisnya putus-putus dulu, sama F ini di bawah. Nah, perhatikan bahwa keduanya sama, lalu kemudian berlawanan arah. Lalu jaraknya berapa? Jaraknya adalah, seperti terlihat di sini, adalah B, kalau dilihat jajaran genjang ini. Nah, lalu kemudian arahnya F bagaimana? Untuk memudahkan, walaupun arahnya F ini bisa dibuat sembarang, tapi kita membuatnya searah dengan translasi yang dialami titik B, ya. Gunanya apa nanti bisa langsung dilihat. Nah, ya. Nah, kemudian sehingga kita tahu sekarang pasti F, gaya F, momen dan lengan B akan terhubung dengan persamaan yang ini, ya. Nah, setelah ini kita tinggal menuliskan saja. Kita punya dua translasi, 1, 2, ya.
dan satu lagi 3, titik A, kita tulis semuanya. Nah, ini. Jadi yang pertama ini apa? Translasi titik B. Yang tengah ini apa? Translasi titik B karena rotasi. Nah, kalau yang kanan, translasi yang dialami titik A. Sehingga karena masing-masing suku ada gaya dan ada perpindahan, kita tinggal tuliskan saja. Nah, yang di sini kelihatan dengan jelas bahwa karena kita memecah momen menjadi dua gaya yang berlawanan arah sama besar, maka yang di sini minus F. Sehingga kalau disederhanakan, tinggal suku yang seperti terlihat di sini. Nah, namun kita juga sudah lihat F kali B ini tadi adalah merupakan momen, ya. Sehingga bisa menjadi persamaan yang bawah. Nah, inilah mekanisme bagaimana kita membuktikan bahwa ya, rumus integral M d theta ini akan menghasilkan usaha yang dilakukan oleh momen. Ya. Nah, kemudian kita lihat sedikit lagi. Nah, ini yang saya batasi hijau ini adalah yang di atas, ya, titik B. Jadi ini translasi, ini adalah translasi karena rotasi, dan kemudian yang kedua adalah yang titik A yang di bawah, ya, hanya translasi. Nah, setelah kita mendefinisikan dan membuktikan berapa atau apa rumus usaha yang dilakukan oleh sebuah momen, kita sekarang maju terhadap atau maju untuk gerakan-gerakan tertentu. Sebagai berikut. Nah, ini gerakan yang pertama, yaitu translasi, lalu kita meninjau energi kinetiknya. Nah, saya ambil dari gambar yang ada di bab sistem partikel. Pertama ini benda tegarnya, kumpulan partikel, lalu mana sentroidnya, ini, lalu apa saja gerakan sentroidnya, hanya translasi. Nah, di sini digambarkan kecepatannya saja. Dan kita menggambar kecepatan saja karena akan mendefinisikan energi kinetik. Lalu kemudian perhatian dipusatkan ke sebuah partikel di dalam benda tegar tersebut. Berapa masanya? MI. Mana gerakannya? Karena translasi, maka dia pasti akan sama dengan gerak translasi sentroid G. Kita kasih notasi PI. Nah, berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh massa ke I ini? Yaitu tentunya setengah massa dikalikan kuadrat dari kecepatan, sehingga bisa ditulis di sini. Ya, ini. Lalu kemudian untuk keseluruhan partikel bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja pakai summation, dan sudah kita diskusikan pada awal kinetika benda tegar ini bahwa kalau ketemu sigma bisa diganti dengan integral. Nah, caranya bagaimana? Yang waktu kita lihat di sini, ini V-nya tidak ada I-nya. Jadi sama kita keluarkan dari tanda sumasi. Jadi V kuadrat per 2 harusnya sum. Nah, kalau benda tegar kita sudah pernah belajar bahwa sumnya diganti integral, M-nya diganti dm. Sehingga kita persamaannya seperti ini, dan integral dm adalah massa dari si benda tegar tersebut, sehingga kita mendapatkan persamaannya sama persis dengan persamaan energi kinetik untuk partikel. Nah, setelah gerakan translasi, kita maju ke gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan benda tegar berputar pada sumbu tetap. Nah, mana bendanya? Ini. Mana engselnya? Ini titik O. Setelah itu, kita fokuskan pada satu partikel, yaitu MI. Berapa masanya? MI. Berapa jaraknya dari O? RI. Berapa kecepatannya? Ya, kita tahu karena ini benda tegar, lintasannya pasti berupa lingkaran dengan pusat titik O, dengan titik pusat engselnya.
maka kecepatannya dengan mudah bisa didefinisikan seperti terlihat di sini, yaitu V sama dengan R jarak dikalikan omega kecepatan putar. Berapa energi kinetiknya? Tinggal disubstitusi saja, yaitu massa dikalikan kuadrat dari kecepatan dibagi 2. Lalu bagaimana kalau kita menjumlahkannya? Tinggal dijumlahkan saja. Lalu kemudian kita lihat di sini, ini saya ada yang salah, saya betulkan sebentar. Nah, baik, jadi sudah saya betulkan. Nah, di sini kita lihat tinggal dijumlahkan saja. Lalu energi kinetik per partikel disubstitusi sesuai dengan si rumusnya. Lalu kemudian suku-suku yang tidak tergantung I, dalam hal ini adalah omega dan 2, ditarik keluar dari sumasi menjadi seperti ini. Dan kita sudah pernah tahu sebelumnya, kalau kita ketemu sum dari MI kalikan kuadrat dari RI, kita akan bisa ganti dengan integral RI kuadrat dm. Dan kita sudah belajar integral RI kuadrat dm, karena R-nya diukur terhadap titik O, maka ini pasti adalah inersia terhadap titik O. Inilah ekspresi atau rumus energi kinetik dari benda tegar yang berputar pada sumbu tetap. Nah, sehingga sekarang kita bisa menggabungkan antara energi kinetik yang dari translasi dan dari rotasi pada sumbu tetap untuk menjadi gerakan utuh, ya, atau general plane motion. Dan di sini gambarnya seperti terlihat di sini. Jadi nomor 1, mana benda tegarnya, terlihat di situ. Mana sentroidnya, ada posisinya. Bagaimana gerak sentroid dan benda tegar? Sentroidnya bertranslasi dengan kecepatan V, lalu benda tegar berotasi dengan kecepatan omega. Kenapa kok V dan omega? Karena kita bicara mengenai energi kinetik. Nah, lalu kemudian kita fokuskan ke sebuah partikel di dalam benda tegar, lalu kemudian kita investigasi di mana posisinya. Nah, ini ada jaraknya, ya. Rho I. Nah, kemudian setelah itu mana kecepatannya? Kecepatannya tentunya adalah resultan dari kecepatan titik G, sentroid, ditambah kecepatan relatif partikel terhadap sentroid, yaitu omega dikalikan jaraknya, rho. Dan lalu kemudian berapa kecepatan totalnya dengan mudah bisa dihitung, ya. Nah, sehingga kita tahu kecepatan partikel ke I ini adalah seperti yang terlihat di sini, ya. Superposisi antara kecepatan sentroid G dan kecepatan relatif partikel ke I terhadap sentroid. Lalu energi kinetiknya tinggal ditulis saja, ya. Standar rumusnya. Nah, kita lihat. Nah, kalau semuanya bagaimana? Tinggal di summation saja. Lalu kemudian kecepatan kita uraikan sesuai dengan yang kita ketahui, yaitu superposisi antara kecepatan sentroid dan kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Nah, lalu kemudian suku-suku yang tidak mengandung ke I ditarik keluar, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang kedua ini, ya. V-nya bisa ditarik karena sebetulnya V-nya tidak ada I-nya, kelihatan di sini. Terus omeganya juga bisa ditarik keluar sehingga kita dapatkan lagi-lagi summation ini kita ganti dengan integral. Integral dan kita masih ingat apa arti dari masing-masing hasil integrasi tersebut, yaitu massa dan inersia terhadap titik sentroid. Sehingga kita sekarang mendapatkan rumus atau ekspresi atau formulasi untuk energi kinetik sebuah benda tegar yang bergerak umum, yaitu kombinasi antara translasi dan rotasi pada sumbu tetap. Nah, setelah kita punya rumus mengenai energi kinetik ini, kita sekarang akan menggunakannya. Nah,
pada saat kita bicara kinetika partikel di bab 3 dan kinetika sistem partikel di bab 4, kita punya persamaan yang terlihat di sini. Ya. Jadi, bagaimana kekekalan energi pada sebuah benda yang bergerak dari posisi 1 ke posisi 2, yaitu energi kinetik posisi pertama ditambah energi potensial pada posisi pertama ditambah usaha dari gaya yang non berat, non pegas, dari posisi 1 ke posisi 2 akan sama dengan jumlah energi kinetik dan energi potensial pada posisi kedua. Ini adalah rumus mengenai persamaan gerak menggunakan metode energi. Nah, ini akan kita pakai saja nanti secara langsung, ya. Nah, kemudian kita sekarang bisa maju. Sekarang kita tadi sudah bahas bahwa usaha merupakan superposisi dari usaha yang dilakukan oleh gaya dan usaha yang dilakukan oleh momen. Nah, lalu kemudian kita tanya, kalau gitu laju perubahan usaha ini apa? Seperti sudah kita pelajari, laju perubahan usaha adalah daya atau power, jadi the rate of change of energy. Ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian apa yang bisa kita turunkan terhadap waktu? Kinematikanya, turunan posisi terhadap waktu, turunan posisi rotasional atau angular terhadap waktu, sehingga kita bisa mendapatkan rumus yang sebelah kanan. Jadi, daya yang diterima oleh sebuah benda yang dibebani oleh sekumpulan gaya dan sekumpulan momen adalah jumlah dari daya yang dilakukan oleh gaya atau force. Jadi, the power due to the forces, satu lagi adalah the power due to the moment. Ya. Nah, ini adalah rumus mengenai power. Sehingga kita sekarang sudah bisa mulai melihat contoh soal tentang kinetika benda tegar dengan menggunakan metode usaha dan energi yang sudah kita pelajari tapi untuk partikel dan untuk sistem partikel. Nah, ini adalah persoalannya. Jadi kalau dibaca di sini dan ada gambarnya di sini, hal-hal penting sudah dilihat, sudah dikasih highlight. Ya, jadi geraknya tanpa slip, ya. Lalu kemudian talinya juga tanpa slip, talinya betul-betul menggelinding terhadap si silinder. Talinya mana ini? Yang atas ini yang memberi gaya 100 Newton. Lalu kemudian dia mulai bergerak dari keadaan diam, ya. Lalu kemudian diminta menghitung kecepatan sudut omega setelah si titik O-nya, ya, bergerak 3 meter ke atas. Dan tentunya kita akan pakai metode usaha dan energi. Rumusnya kita tulis di sini. Dan sekarang pertama kita bahas geraknya dulu. Jadi kita lihat geraknya masing-masing. Sekarang dia mengatakan bahwa pusat dari silinder bergerak sepanjang 3 meter, yaitu ini. Arah gerakannya ke arah kanan atas sesuai dengan landasannya, dan ini saya kasih nama arah X, ya. Nah, lalu kemudian karena bidangnya miring, maka tentunya ada perubahan elevasi. Nah, perubahan elevasi ini bisa kita nyatakan di sini sebagai H, ya, sehingga kita bisa melihat, oh ya, karena saya tahu sudutnya 15 derajat, dan saya tahu hipotenusanya 3 meter, saya bisa menghitung berapa H ini. Seperti terlihat di sini. Itu yang pertama, mengenai perubahan posisi, mengenai perubahan elevasi yang nanti akan kita pakai untuk energi potensial karena gravitasi. Lalu kemudian kita dikasih tahu bahwa tanpa slip. Sehingga karena tanpa slip ada hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Untuk kecepatan, kita tinggal lihat saja di sini.
Tanpa selip berarti titik kontaknya di titik C, kecepatannya 0. Tanpa selip ya, berarti titik C bisa dianggap sebagai instantaneous center of zero velocity, titik C bisa dianggap sebagai engsel, sehingga sekarang posisi dari titik O dan posisi dalam titik A dalam arah X akan memiliki kesebandingan ya, karena kondisi tanpa slip ini. Lalu kemudian hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear untuk titik O dan titik A bisa ditulis sesuai dengan kinematika untuk silinder yang berputar tanpa slip. Sekarang kinematikanya sudah selesai, kita tahu semua posisi untuk energi potensial, semua kecepatan untuk energi kinetik, kita tinggal menggunakan rumus nih ya. Jadi perubahan usaha yang dilakukan oleh gaya non-gravitasi non-pegas akan sama dengan jumlah dari perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, tinggal kita tulis saja. Mana gaya yang non-berat, non-pegas? Nah, ini gaya yang 100 Newton. Tulis. Berapa dia bergerak? XA. Ya, XA-nya berapa? Tinggal dihitung di situ. Lalu energi kinetiknya, translasi, satu lagi, ini dia langsung rotasi, ya, dia translasi, ya, yaitu gerakan titik O. Satu lagi adalah energi kinetik, energi potensial karena berat, ya, sehingga bisa langsung didapatkan nanti omeganya 30,3 radian per detik. Ya. Nah, inilah contoh yang pertama dan kita sekarang akan maju ke contoh yang kedua, yaitu ini. Nah, contoh yang kedua ini adalah batang seperti ini, dan tentunya bisa dibayangkan titik B akan bergerak vertikal, titik A akan bergerak horizontal, lalu kemudian gerakan-gerakannya kita gambar sketsanya, ya seperti di sini. Titik B-nya bergerak vertikal ke bawah, titik A-nya tentunya bergerak horizontal ke kiri, lalu batangnya sendiri akan berputar searah jarum jam. Nah, lalu kemudian ada beberapa hal yang diberikan dalam soal, yaitu mulai dari keadaan diam. Terus kemudian posisi awalnya dia nyebut bukan 0, tapi essentially zero. Ya, kenapa kok ada kata-kata essentially di sini? Karena kalau essentially ini dihapus, tetanya 0, batangnya tegak, dia tidak akan bergerak. Ya, sehingga dikasih miring sedikit. Miringnya seberapa? Kecil sekali. Makanya dia bilang essentially zero. Ya. Lalu ada kata-kata juga smooth. Jadi tidak ada gaya friksi. Baik untuk yang slot titik B maupun untuk slot titik A. Ya, lalu kemudian Anda diminta untuk menghitung beberapa hal. Nah, kita mulai saja. Ya. Biasanya saya pertama melihat posisi. Ya. Melihat posisi, yaitu A terhadap B. Nah, dengan mudah di sini bisa dilihat bahwa oh ya, vektor posisi A relatif terhadap B dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. Ya. Nah, lalu kemudian dari situ kita maju. Bentar. Nah, oke. Nah, di sini kita pengen lihat yang ini. Jadi ketika posisinya 30 derajat, kita lihat berapa posisi A relatif terhadap B, 24 sinus 30, jadi 12. Sementara jarak dari ujung pegas sampai ke tembok sini, itu 18. Jadi kita tahu pada saat dia tetanya 30 derajat, dia belum menyentuh si pegas, malah jaraknya masih 6 inci terhadap pegas. Ya. Nah, lalu kemudian kita sekarang membahas kecepatannya. Nah, saya pakai apa? Pakai kita kan punya metode
analisa kecepatan dengan titik instantaneous center of zero velocity. Nah, kalau barang ini seperti ini bagaimana? Ya, tentunya saudara masih ingat, ada dua kecepatan, tarik dua garis lurus, masing-masing tegak lurus terhadap kecepatan, lalu dicari titik potongnya, yaitu di sini dapatnya titik C, dan Anda bisa tahu lokasinya dengan mudah. Nah, titik C pada saat ini berfungsi sebagai engsel, sehingga dengan mudah saudara bisa menghitung atau menghubungkan antara kecepatan rotasi benda omega dengan kecepatan translasinya. Dalam hal ini VB. Lalu kemudian jaraknya 12 inci. Nah, saya di sini menulis 1 pakai tanda single apostrofi, tanda kutip tunggal. Ya, ini adalah menyatakan atau menotasikan satuannya dalam foot atau kaki. Ya, jadi harus saya konversi dulu panjang-panjangnya. Nah, setelah ini saya tahu hubungan kinematika ini, kemudian tinggal saya tulis. Ya, rumusnya yang lama tinggal disubstitusi. Nah, kemudian kita tulis ya, mungkin di sini agak jelek ini tumpang tindih, tapi tidak apa-apa. Jadi ini rumusnya tinggal kita substitusi. Adakah gaya luar selain berat dan pegas? Tidak ada, 0. Berapa energi kinetik awal berangkat dari keadaan diam? 0. Lalu kemudian berapa si energi potensial awal? Ya sudah, massa dikalikan gravitasi dikalikan elevasi dari titik berat, ya. Nah, tentunya dirubah elevasinya satuannya menjadi foot, ya. 24 inch dirubah jadi 2 foot. Lalu kemudian berapa energi kinetik pada saat posisi theta? Yaitu tinggal ditulis saja. Ya, di sini ada kecepatan translasi, di sini ada kecepatan rotasi. Berapa energi potensialnya? Karena di sini kita belum menyentuh pegas, maka energi potensial hanya ditimbulkan oleh gaya berat. Maka di situ ditulis kasih subscript G. Karena dia pada saat ini horizontal, ya, maka dia akan sama dengan 0 gitu. Nah, lalu kemudian ini kayaknya saya ada yang salah ini. Ini bukan sama dengan 0. Coba saya betulkan dulu sebentar ya. Belum. Oke. Nah, ini sebentar saya ulangi. Di sini kalau kita lihat sebentar ya. Oke. Jadi ini kita mulai langsung saja. Nah, jadi saya kasih koreksi tadi. Saya kasih koreksi adalah di sini elevasinya posisi 2 itu adalah M kalikan G dikalikan ketinggian dari titik B yaitu 2 feet kalikan cos 30, sehingga dengan mudah bisa didapatkan omeganya sama dengan 2,72 radian per detik, ya. Ini adalah bagian pertama di mana ditanya
gerakan benda pada saat posisinya 30 derajat. Nah, sekarang yang kedua ditanya pada posisi yang lain, yaitu berapa atau bagaimana gerakan benda ketika dia mencapai posisi horizontal, ya. Nah, gambarnya seperti terlihat di sinilah. Jadi kalau dia sudah mencapai horizontal, tentunya pegasnya akan tertekan. Tertekannya sebesar berapa? Selisih antara 24 dikurang 18 inci. Jadi 6 inci ya, kebetulan sama dengan jarak 6 inci yang tergambar di sini ya, tapi 6 incinya lain, 24 dikurang 18. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan rumus untuk si metode energi. Ya. Rumusnya adalah sebagai berikut, seperti terlihat di sini. Tulis saja, tinggal dimasukkan. Pertama kita tanya ada berapa usaha yang karena gaya non berat, non pegas tidak ada, 0. Udah yang lain tinggal dihitung. Ya. Dengan cara seperti ini, kita mendapatkan nanti kecepatan titik B adalah sebesar 6,5 feet per detik. Jadi di sini yang penting dari kedua posisi ini, ya, baik yang 30 derajat maupun yang horizontal, adalah analisa kinematikanya. Posisi untuk energi potensial, kecepatan untuk energi kinetik. Sekarang kita mau lihat ke contoh berikutnya, yaitu nih, ya. Nah, di sini diceritakan ada mekanisme bentuknya seperti ini. Jadi ada peluncur bisa bergerak vertikal, lalu peluncur tersebut dikasih 2 batang merah ini yang simetri kiri kanan, terus masing-masing batang merah ditumpu dengan roda seperti yang terlihat di gambar ini, ya. Dan saudara bisa bayang, saudara kemudian ditanya bagaimana memecahkan persamaan gerak untuk benda ini dengan metode energi dan usaha. Nah, kita pertama lihat dulu sih apa saja yang informasi pentingnya. Lalu kemudian ya ini link OB, yaitu yang warnanya merah, may be treated as a slender bar. Apa artinya a slender bar ini? Adalah petunjuk bagaimana menghitung inersia. Lalu ini yang hijau negligible friction, jadi dikasih tahu tidak ada gaya friksi. Lalu kemudian dia bilang pegas baru akan tersentuh oleh peluncur pada saat posisinya horizontal. Jadi horizontal dan di atasnya gaya pegas tidak akan timbul, ya. Lalu kemudian dia dilepaskan dari keadaan diam pada sudut tetanya 45 derajat, ya. Tinggal dilihat saja di situ mana sudut theta. Lalu kemudian dia bilang ada friksi di antara roda dengan landasan, ya, sehingga rodanya menggelinding tanpa slip. Jadi yang kuning di sini hanyalah kata-kata lain dari mengatakan bahwa rodanya menggelinding sempurna. Karena kalau Anda cukup jeli, Anda akan tanya, Anda akan klaim, loh Pak, nggak bisa. Kalau dia menggelinding sempurna, harus ada gaya friksinya. Kalau tidak ada gaya friksi, dia slip, gitu kan. Nah, lalu kemudian kok ini bertentangan, harus ada friksi, sementara di sini dibilang friksinya bisa diabaikan, ya. Nah, itu sebetulnya pertanyaan untuk Anda ya, harus bisa dijawab. Nah, tapi saya tidak akan menjawab pada kali ini. Nah, lalu ditanya, bagaimanakah gerakan benda ini ketika posisinya horizontal? Ya sudah, kita sekarang tinggal maju saja. Pertama seperti biasa, inersianya kita hitung, ya. Karena di sini yang berotasi ada 2 buah benda, maka kita hitung inersia 2 buah benda, yaitu si silinder atau roda, wheel, satu lagi link. Link ini yang warna merah itu, batang silinder tadi.
Nah, yang pertama tentunya terhadap mana inersia ini akan kita hitung. Nah, kita ambil terhadap titik O, yaitu yang titik O itu di sini, ya. Sehingga kita bisa ngelihat, oh ya, bisa dihitung ya terhadap titik senternya roda. Yaitu sederhananya seperti ini. Anda bisa lihat rumusnya inersia, karena terutama di sini diberitahu bahwa radius girasinya. Jadi sudah langsung saja massa dikalikan kuadrat dari radius girasi. Untuk si batang warna merah ini atau warna pink ini tadi dikasih tahu dia slender bar. Nah, kalau slender bar itu rumusnya sudah baku. Saudara bisa cari di literatur, di internet, di buku fisika SMA. Massa dikalikan kuadrat dari panjangnya dibagi 12 terhadap titik tengah dari slender bar tersebut. Nah, kalau terhadap ujungnya ditambahkan saja massa dikalikan kuadrat jarak dari ujung ke titik tengah si batang seperti ini. Sudah, kita pertama inersia kita dapat, lalu kita lihat gerakannya. Nah, tadi dikasih tahu tanpa slip. Jadi kita bisa menghubungkan antara gerakan titik pusat roda dengan gerakan rotasi si roda, ya. Lalu kemudian dari sini lagi-lagi kita melihat titik yang batang merah ini, lalu kita bilang karena saya tahu kecepatan di dua tempat, yaitu yang di sini vertikal, yang di sini horizontal, saya bisa menggunakan instantaneous center of zero velocity untuk mencari hubungan antara kecepatan si titik pada batang merah dengan kecepatan rotasinya. Yaitu ini yang kecepatan horizontalnya, ini yang si kecepatan rotasi dari batang merah tersebut. Ya. Nah, sehingga dengan kita tahu, kita juga bisa melihat yang pada ujung B. Ya, berapa hubungan antara kecepatan rotasi link dengan kecepatan ujung B. Nah, setelah kita tahu gerakannya seperti ini, tinggal dimasukkan ke rumus usaha dan energi. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan nanti ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya. Oh, sorry sebentar, sebelum saya maju, saya keterusan. Maksud saya adalah dari ketiga kondisi ini, kita bisa menulis kembali hubungan kinematika yang ada di dalam sistem kita. Dan di sini sengaja ditulis sebagai fungsi dari VB. Kalau ditanya, kenapa? Karena kita mau nyari VB. Jadi yang lain-lain nanti bisa disubstitusi. Jadi 3 persamaan ini disusun ulang sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, kemudian kenapa kok kita nulis seperti ini? Karena kita akan menggunakannya untuk seperti ini. Jadi kita tahu bahwa rumusnya ini usaha, energi kinetik, dan energi potensial, baik potensial berat maupun potensial bekas. Lalu di situ ada 4 buah benda, tapi yang kita pakai cuma 3. Pegas tidak kita pakai karena pada saat posisi horizontal pegasnya belum tertekan. Jadi dia nggak nyumbang apapun. Maka kita sekarang sisanya tinggal roda, link, sama peluncur yang bergerak vertikal. Ya sudah, mana posisi pertamanya? Tulis saja. Tidak ada gaya luar, 0. Lalu kemudian berapa energi kinetik dan potensialnya? 0 semua. Yang pegas tidak ada, gravitasi dianggap 0, ya. Lalu kemudian si kinetiknya juga 0 karena diam. Bagaimana pada saat posisi kedua yang horizontal ini? Energi kinetiknya kita tulis, terus kita tahu bahwa pegas juga tidak ada, potensialnya juga 0. Kalau untuk link, kenapa kok ada angka 2? Karena ada 2 buah roda. Untuk link juga demikian sama. Ini energi kinetik, energi potensial karena berat. Kenapa kok dibagi 2 di sini? Karena kita menghitung titik tengah dari link sebagai sentroidnya. Ya. Lalu pegas tidak ada. Bagaimana posisi keduanya?
Ini seperti terlihat di sini. Jangan lupa omeganya harus omega length, lalu I-nya juga I-nya length, dan harus terhadap titik O. Ya. Lalu kolornya sendiri bagaimana? Oh, dia hanya translasi. Ya. Jadi, energi kinetiknya awal 0, diam. Ini yang kedua, energi potensial berat. Lalu kemudian yang ini adalah energi kinetik. Sudah, tinggal kita jumlah. Dan setiap kita ketemu V0, kita setiap ketemu omega, baik length maupun yang will, kita ganti dengan yang sudah kita ketahui di sini, ya. Nah, kemudian setelah dijumlahkan, ya tentunya dengan mudah akan ketemu bahwa VB-nya sama dengan 2,54. Nah, kalau saudara lihat di sini, itulah sebabnya kenapa tadi kita mengekspresikan variabel gerak sebagai fungsi dari variabel kecepatan peluncur VB. Karena yang mau kita cari adalah VB. Ya. Nah, ini bagian pertama dari pertanyaan. Bagian keduanya seperti ini. Ya. Jadi pada saat dia horizontal seperti ini, dia akan terus turun ke bawah karena punya energi kinetik sampai suatu dan mulai menekan pegas. Lalu pegasnya akan memperlambat sehingga pada suatu saat dia berhenti. Berhentinya pada posisi mana? Kita sebut beta. Lalu berapa posisi ini peluncur? Kita sebut H, dan kita bisa menghitung berdasarkan trigonometri perbedaan antara hubungan antara beta dengan H. Lalu kemudian sama, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. Nah, perhatikan di sini posisi keduanya adalah sinus beta semuanya karena tergantung dari H maupun setengah dari H, ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan, ketemulah sinus beta, dan setelah sinus beta ketemu, kita bisa menghitung H. Dari segitiga di sini kita ketemu H-nya adalah 60,1 mm. Demikianlah contoh mengenai penggunaan metode energi dan usaha untuk kinetika benda tegar. Nah, sekarang kita mau maju bagaimana menggunakan metode usaha dan kerja ini untuk mencari kecepatan. Ya, untuk mencari akselerasi, karena yang pertama ini jelas-jelas yang kita cari hanyalah kecepatan. Nah, sekarang kita ngelihat sekarang. Jadi pertama, kita punya rumus yang paling atas. Lalu yang kedua, nah ini ada yang salah, saya ganti sebentar. Baik, udah saya ganti, jadi yang saya ganti adalah dt. Lalu kemudian rumus yang paling atas ini kita turunkan terhadap dt, ya, du dt, terus dan turunan antara energi kinetik dan potensial. Kita sudah bahas ini, namanya tadi adalah power. Ya. Nah, sekarang perhatian dipusatkan ke laju perubahan energi kinetik terhadap waktu, yaitu seperti ini. Nah, kita tahu bahwa energi kinetiknya adalah kuadrat dari kecepatan, kita tulis V dot V, lalu kemudian kuadrat dari rotasi, omega kuadrat. Nah, lalu kemudian pada saat kita turunkan, kita akan mendapatkan turunan dari V dot V adalah A dot V, tentunya ditambah V dot A. Ini dalil rantai derivatif, ya. Nah, sedangkan untuk si gerak rotasinya, ya omega dikalikan alfa. Nah, sehingga kalau ini kita lihat, rumusnya menjadi seperti yang terlihat di sini. Ya. Nah, yang di dalam tanda kurung, kalau saudara perhatikan, ini adalah gaya, ini adalah momen terhadap sentroid. Sehingga sekarang, saya bisa menuliskan ulang bahwa turunan dari energi kinetik terhadap waktu adalah dot produk antara resultan gaya dengan kecepatan ditambah hasil kali momen terhadap sentroid dan rotasi si benda tegar. Nah, ini adalah hubungan mengenai antara energi kinetik dan active force, ya, terutama turunan dari energi kinetik. Nah, sekarang kita mau menggunakan ini untuk
membahas mengenai energi kinetik dan akselerasi. Nah, ini. Jadi yang pertama kita tulis dulu ya. Ini energi kinetiknya apa tadi? Bentuknya seperti ini, dan kita mulai dari sistem partikel aja dulu. Lalu kemudian kita turunkan terhadap waktu seperti yang sudah kita lakukan di slide berikutnya, ketemu seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita melihat bahwa ada VI dikalikan dVI, di sini adalah omega dikalikan d omega. Nah, kita ingat waktu kinematika yang lalu bahwa V kalikan dV akan sama dengan A kalikan ds. Di sini saya tulis dalam bentuk dot product karena baik A maupun ds adalah vektor. Ya, dan untuk yang rotasi, omega d omega sama dengan alfa kalikan d theta. Jadi yang tadinya sukunya hanya kecepatan, sekarang menjadi perkalian antara posisi dan akselerasi. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ini akselerasinya dan energi kinetik. Sehingga kalau ini kita substitusi ke atas, kita akan mendapatkan seperti ini. Ya. Nah, yang di dalam tanda kurung lagi-lagi adalah gaya dan momen, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, rumus ini menyatakan bahwa turunan energi kinetik akan ada hubungannya dengan turunan dari posisi dan akan ada hubungannya dengan akselerasi. Nah, setelah energi kinetik kita maju ke energi yang berikutnya, yaitu potensial. Ya, tinggal diturunkan saja. Ya, MGH turunannya apa? Ya, perubahan posisi ketinggian. Kalau ini perubahan posisi dx. Nah, sehingga sekarang kalau kita tulis keseluruhan, berapakah resultan perubahan energi kinetik dan energi potensial akan sama dengan ini. Yang atas berasal dari energi kinetik, yang bawah berasal dari energi potensial. Nah, bentuk ini sekarang bisa kita pakai untuk menghitung akselerasi pada posisi-posisi tertentu untuk benda tegar. Nah, ini pertama kita mengganti D-nya tadi, yaitu operator diferensial dengan delta. Delta itu merepresentasikan semu. Ya. Jadi kalau dia bergerak semu, maka kata-katanya kalau semu. Nah, ya. Nah, ini kita pakai karena ini bisa kita gunakan untuk menghitung akselerasi. Sehingga kita tulis ulang rumus yang tadi, cuma semua D diganti dengan delta yang menyatakan ini bukan lagi perubahan, tapi ini merupakan sebuah asumsi. Ada gerakan yang pada kenyataannya tidak terjadi. Ini hanya digunakan untuk matematika saja. Nah, lalu kemudian, apa yang di sini kita lihat? Nomor 1, posisi. Jadi dia bergerak semu, posisinya pindah. Atau ada perubahan posisi, baik posisi translasi maupun posisi rotasi. Ya, nah yang baik karena dia perubahan elevasi yang merubah si energi potensial, maupun perubahan energi potensial juga namun karena pegas. Ini yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, selain suku-suku mengenai posisi di persamaan ini, adalah apa lagi? Yaitu suku-suku mengenai akselerasi. Baik akselerasi translasi maupun akselerasi rotasi, yaitu A dan alfa. Nah, demikianlah pengamatan kita dari yang tadinya kita lihat infinitesimal untuk turunan dari energi kinetik dan potensial, lalu kemudian rumusnya kita adopsi di mana D-nya kita ganti dengan delta, yaitu virtual semu. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita mulai dengan contoh sekarang. Nah, ini adalah contohnya. Ya. Ini bendanya. Oh maaf. Oh ya, ini bendanya. Lalu kemudian kalau kita baca soalnya, ya, di situ ada roda gigi dan segala macam. Nah, kenapa kok roda gigi? Karena roda gigi ini menjamin tanpa slip. Kalau tanpa slip, ada hubungan antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Bagaimana hubungannya di dalam
sistem kita ini. Di dalam sistem kita ini hubungannya adalah seperti diperlihatkan segitiga ini, ya, yaitu bila rak yang rek yang ada di sebelah kiri ini bergerak ke atas sebesar berapa? Tulislah sebesar SA tapi virtual, jadi pakai delta, maka akan ada kesebandingan gerak yang dapat diwakili dengan bentuk segitiga, yaitu kalau sisi ini atau rusuk ini panjangnya do atau delta SA, maka si sudut ini adalah delta theta. Ini saya terbalik nulisnya, saya rubah sebentar aja. Sebentar ya. Oke, sudah saya koreksi. Jadi ini delta theta. Lalu kemudian kesebandingan segitiga ini juga memperlihatkan bahwa titik tengah dari gear yang warna pink akan bergerak sebesar delta SO yang memenuhi kesebandingan segitiga. Nah, rumusnya adalah seperti yang terlihat di bawah di sini, ya. Nah, kesebandingan ini berlaku untuk posisi, untuk kecepatan, dan tentunya untuk akselerasi. Nah, untuk khusus untuk akselerasi, karena ada sebuah benda yang menggelinding, ya, maka saya menegaskan bahwa kesebandingan ini hanya berlaku untuk akselerasi yang arahnya tangensial, ya. Nah, sehingga saya kasih subscript T di sini untuk mengingatkan saja, tidak berlaku untuk yang normal, ya. Nah, kemudian sekarang tinggal kita pakai, mau dipecahkan pakai rumus apa? Kita pakai rumus yang ini tadi ya. Pakai rumus yang ini akan menghasilkan seperti ini ya. Tadi rumusnya seperti ini. Lalu kemudian kita lihat mana kesebandingan, mana formulasi untuk semua posisi dan akselerasi, kelihatan di gambar ini. Ya, lalu kemudian tinggal kita substitusi saja. Nah, setiap ketemu DS kita ganti dengan DSA ya. Ini, lalu kemudian kita menggunakan kesebandingan segitiga ini sehingga yang kita pakai hanyalah yang A saja. Ya, contoh, akselerasi titik tengah roda gigi kita ganti dengan separuh dari akselerasi rek A. Virtual displacement dari titik tengah roda gigi kita ganti dengan setengah virtual displacement dari rek yang rek yang A. Dan untuk semuanya tinggal kita tulis. Jadi ini adalah hanya substitusi hubungan kinematika yang sebelumnya, sehingga nanti semuanya saudara lihat semua sukunya mengandung delta SA, sehingga karena semuanya mengandung bisa dikeluarkan dari persamaan, kita ketemu persamaan yang ketiga ini. Dan jelas-jelas di situ terlihat bahwa variabel yang tidak diketahui hanyalah akselerasi dari rek. Ya. Nah, lalu kemudian kita mendapatkan akselerasinya sebesar 4,43 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, demikianlah mengenai contoh soal penggunaan metode kerja semu untuk mencari akselerasi. Nah, demikianlah video kali ini. Tentunya saudara harus belajar ulang lagi ya untuk mengerti dan bisa menggunakan rumus tadi untuk memecahkan persoalan. Selamat belajar dan sampai ketemu di video berikutnya.